Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Parawangsa dengan NIM 2106031110027. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan dan pengaplikasian aplikasi Hypercam. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Hypercam. Nah, seperti ini. Kemudian kita hmm, buat molekul senyawanya, kita akan menggunakan senyawa NO2. Kemudian yang pertama kita akan pergi ke build, kemudian default element. Di sini akan menampilkan beberapa unsur. Karena yang digunakan adalah senyawa NO2, maka kita akan menggunakan satu atom N. Kemudian kita kerjakan pada layar proyek. Kemudian kita klik atom O sebanyak dua kali di layar proyek. Nah, kemudian kita hilangkan dulu atau close dari tabel periodik. Nah, kemudian kita akan membangun bonding antara N dengan O. Begitu juga dengan O yang kedua. Nah, kemudian kita akan melakukan double bond karena NO2 adalah senyawa yang mempunyai ikatan akat. Kemudian setelah itu kita akan pergi ke setup. Kita akan pergi ke molekular mekanik terlebih dahulu. Nah, kita klik ke MM+, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan pergi ke compute lagi, kita berubah ke semi empirical. Nah, semi empirical ini kita pilih MNDO. Nah, kemudian optionnya kita tetap. Nah, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan mengetahui energi sebelum geometri optimasi dan setelah optimasi. Kita lakukan single point. Nah, di single point ini kita akan dicantumkan beberapa nilai energi, gradien, dan simetri. Simetri dari NO2 sendiri adalah C2V. Kemudian besar energi dari NO2 adalah 18.037 kilokalori per mol dan gradiennya adalah sebesar 22.921. Nah, kemudian kita akan melakukan optimasi. Kita klik geometri optimation. Nah, kemudian langsung kita oke. Nah, kita klik ignore, kemudian akan melakukan optimasi dengan sendirinya. Nah, kemudian energi optimasi ini akan turun dari plus menjadi minus atau dari endo ke exo. Nah, kemudian dari energi dari gradien sendiri itu turun eh, nilainya mendekati nol. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan kuantum, yaitu dengan cara pergi ke setup, kemudian semi empirical, kita klik semi empirical, kemudian ini kita rubah ke CNDO. Nah, kita optionnya ini tetap, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan ke edit. Nah, kita ke like molecule, kemudian kita klik bagian ini secondary dengan axis y-axis. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita akan ditampilkan nilai dari clipping slab. Nah, kemudian setelah eh, keluar dari nilai hmm, clipping slab, kita akan melihatkan terkait muatan atomik, yaitu dengan melakukan perhitungan kuantitatif muatan. Yang pertama, kita lakukan ke display, di mana display ini ada bagian label, kemudian kita pilih bagian basic set. Nah, kemudian kita pilih bond length, kita klik OK. Nah, ini akan muncul dari nilai muatan atomiknya. Nah, kemudian kita juga bisa memilih opsi di bagian di bagian display. Nah, kemudian ke label kita pilih chart, kemudian bond length, kita klik OK.
Nah, ini akan memunculkan nilai dari muatan masing-masing atom, di mana muatan dari N ini lebih ke elektropositif dan O adalah cenderung ke elektronegatif. Karena nilai dari keelektronegatifan N dengan O adalah lebih besar elektronegatifan O dibandingkan dengan N, sehingga nilai elektronegativitas dari O itu lebih besar atau lebih negatif. Kemudian dilakukan juga menentukan energi potensial elektrostatistik. Energi potensial elektrostatistik dapat ditentukan dengan kita ke menu compute, kemudian kita rubah dulu di bagian molekuler mekanik MM+. Oke. Nah, kemudian di bagian plot molekuler graph ini akan muncul. Nah, ini elektrostatistik potensial. Kita klik yang bagian dua dimensi di bagian representation. Kita klik OK. Nah, ini akan memunculkan warna hijau, di mana warna hijau ini semakin dia dekat dengan atom, maka warna tersebut akan semakin tebal atau semakin mendekat. Namun sebaliknya, apabila semakin menjauh dari atom, maka kerapatan dari masing-masing garis akan mulai berkurang. Hal tersebut karena adanya muatan positif pada inti atom, sehingga akan menyebabkan tarik-menarik antar muatan. Nah, di mana em, garis yang berada di dekat atom ini, dia akan mempunyai nilai densitas besar. Apabila dia mempunyai densitas besar, maka probabilitas ditemukan elektron itu semakin besar. Oke, kita akan menampilkan juga dalam bentuk tiga dimensi, di mana kita bisa pergi ke compute sama plot molekular molekular graph. Kita pilih yang bagian tiga dimensi isosurface. Nah, ini akan muncul warna hijau seperti ini. Kemudian apabila diganti dengan 3D Mapped Isosurface, nah seperti ini kita dapat disajikan nilai dari densitasnya. Semakin keunguan warnanya akan menunjukkan bahwa densitas dari molekul molekul ini semakin rendah. Apabila yang warna hijau ini akan mewakili kalau nilai dari densitas ini semakin tinggi. Baik, sekian dari sedikit penjelasan terkait penggunaan aplikasi Hypercam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.